Jangan pakai charger sembarangan kalau nggak mau kayak gini. Pernah nggak sih kalian lagi kepepet atau nggak punya charger kalian rusak nih? Kalian beli yang bentuknya mirip, padahal selain mirip ada juga yang harus diperhatiin guys, dari mulai voltase, ampere, dan juga kebutuhan handphone kalian. Nah, kalau nggak sesuai dengan handphone kalian, ini bisa bikin rusak ke handphone kalian dan sangat fatal. Kira-kira sefatal apa sih? Mari kita bahas. Bagian pertama, bagaimana cara kerja charger? Sebelum ke bagian efeknya, kita akan bahas dulu cara kerja charger guys. Jadi di charger ini ada yang namanya IC Power Management. Tugasnya untuk mengatur tegangan atau volt dan ampere untuk menyelesaikan kebutuhan HP kalian. Misalnya, handphone kalian itu butuh tegangan 5 volt 2 ampere dan kalian punya charger 9 volt 3 ampere. Nah, tugas dari IC Power Management ini adalah untuk memanage agar sesuai dengan kebutuhan handphone kalian. Jadi nanti dipaksa diturunin guys. Bagian kedua, efek langsung kalau kalian pakai charger sembarangan. Efeknya bisa bikin handphone kalian overheat. Tegangan atau arus yang nggak sesuai bikin IC Power dan baterai cepat panas. Nah, karena panas berlebih inilah bikin baterai kalian itu jadi drop, boros, dan juga jadi gampang panas. Dan dalam jangka waktu panjang bikin baterai kalian itu rusak bahkan sampai kembung. Nah, selain dari bagian baterai, IC charging dan IC power juga bisa rusak guys. Nah, kalau charger kasih arus terlalu tinggi, otomatis IC akan bekerja lebih berat dan bikin cepat panas untuk IC-nya guys. Nah, gejala yang ditimbulkan kalau kayak gini adalah HP-nya susah nyala, panas di bagian motherboard, bahkan nggak bisa di charger sama sekali. Nah, apalagi buat kalian nih yang suka pakai charger KW. Banyak banget di pasaran beredar yang katanya fast charging tapi padahal KW guys, outputnya nggak jelas. Nah, ini bisa bikin konsleting di bagian port charger atau di bagian IC chargernya guys. Bagian ketiga, gimana cara aman ganti charger? Nah, kalau charger bawaan kalian itu rusak, kalian bisa beli yang bermerah, tapi biar lebih aman itu belinya yang ori atau original replacement. Dan hindari beli yang kepalanya mirip, karena walaupun mirip, voltase dan protokol yang dikeluarkan pasti berbeda. Nah, selain dari kepala, kalian juga harus cek di bagian outputnya. Biasanya di kepala charger itu ada tulisan 5 volt 2 ampere. Nah, kalian sesuaikan aja sama kebutuhan handphone kalian. Nah, kalau dari bagian kepala udah, lanjut ke bagian kabelnya. Kabelnya juga harus yang berkualitas guys. Nah, karena kalau kalian pakai kabel yang murahan itu bisa menurunkan daya dan arusnya itu nggak stabil. Nah, kalau dari kepala dan bagian kabel sudah, sekarang kita ke bagian cara menggunakannya. Kalau kalian menggunakan charger, hindari colok cabut chargernya ketika panas. Tapi kalau charger dan HP udah terasa panas, lebih baik dilepaskan dulu. Bukan dicolok cabut ya guys, benar-benar dilepaskan. Nah, karena panas berlebih ini bisa bikin timah di bagian IC charging itu retak atau lepas. Dan yang terakhir, gunakan charger bersertifikat aman. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi intinya, kalian kalau pakai charger itu jangan sembarangan. Sesuaikan juga voltase dan ampere sesuai dengan kebutuhan handphone kalian. Dan jangan lupa menggunakan charger yang tersertifikasi aman. Karena kalau menggunakan charger yang KW atau yang nggak aman, itu bisa bikin rusak di bagian IC charger handphone kalian. Yang tadinya rusak cuma chargerannya doang, sekarang malah ke bagian IC chargingnya. Sayang banget ya, biaya servisnya juga lumayan guys. Tapi kalau kalian terlanjur rusaknya di bagian IC charger, kalian bisa langsung servis di Playfix. Di Playfix, cek dan konsultasi gratis. Nah, gimana guys? Kalian punya pengalaman pakai charger yang KW nggak? Coba ditulis di kolom komentar ya. Dan itu dia cara menggunakan charger yang aman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you in the next video and bye-bye!